Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dulur, episode kali ini saya akan membahas, mudah-mudahan ini berguna ya bagi dulur yang, mohon maaf, mungkin mengalami musibah. Saya anggap ini musibah ya, musibah karena ini menyangkut tentang rumah tangga dulur, menyangkut tentang rumah tangga. Padahal dalam perkawinan itu kan, tujuan perkawinan kan membentuk keluarga yang utuh, kekal dan abadi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau mungkin di dalam undangan perkawinan itu disebutkan mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan seperti itu dulur ya. Namun saya akan membahas sedikit ini Pak dulur, mengenai cerai gugat dulur. Nah ini kenapa kok saya katakan cerai gugat, bukan perceraian. Cerai gugat itu kode atau dasar di pengadilan agama. Ini saya anggap untuk muslim ya, yang muslim. Cerai gugat itu biasanya dilakukan oleh gugatan kepada seorang wanita untuk suaminya, untuk laki-lakinya. Istilahnya cerai gugat. Kalau cerai talak itu mentalak daripada istrinya. Jadi kalau cerai gugat, saya ulangi lagi ya, kalau cerai gugat itu yang ngajukan adalah perempuan atau istrinya. Kalau cerai talak yang ngajukan adalah suaminya atau laki-laki. Jadi kalau cerai gugat biasanya dalam amar putusan atau akhir putusannya dari petitumnya itu tertulis meminta izin suami untuk mentalak istrinya ya toh. Jadi gini dulur, untuk persyaratan itu biasanya ditanyakan oleh dulur-dulur untuk masyarakat umum yang mau mengajukan. Biasanya kalau cerai gugat itu sangat mudah dulur, dalam artian proses untuk sidangnya itu banyak yang disetujui. Karena apa? Tidak terbentur oleh aturan-aturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan aturan-aturan berlaku itu gimana? Nanti, nah ini saya kasih gambaran gini aja. Jadi biasanya kalau seorang istri meminta talak atau cerai kepada atau menggugat kepada suaminya, biasanya dianggap dia sudah mandiri, sudah siap dari segala macam resiko, dan untuk nafkah-nafkahnya yang sesuai dengan undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum Islam, dia tidak berhak untuk menerima, seperti dona, asuana, seperti madaniyah, uang hutang atau uang nafkah, seperti uang idah, itu tidak bisa dimintakan kecuali kalau si suami hadir. Tapi kalau suami tidak hadir, biasanya susah untuk menentukan, hakim memutus suatu putusan seperti itu, putusan petitum seperti itu ya, putusan amal seperti itu. Jadi syarat yang utama adalah pengajuan, yang utama adalah buku nikah daripada si istri yang biasanya warna hijau itu ya. Terus surat permohonan cerai, atau istilahnya bukan permohonan, gugatan cerai, CG, gugatan cerai, gitu aja. Nah, jadi perihal gugatan cerai biasanya yang buat itu pihak, kalau dulur nggak didampingi oleh seorang kuasa hukum, biasanya yang membuat adalah ada di salah satu, di setiap pengadilan agama biasanya tersedia namanya pos bantuan hukum atau pus bantuan hukum atau apa istilahnya tentang bantuan hukum seperti itu. Jadi dulur tinggal minta dibuatkan gugatan, itu aja, gugatan cerai. Dan juga KTP, karena apa? KTP merupakan kewenangan absolut untuk melihat bahwa seorang penggugat ini berhak untuk mengajukan gugatan, di mana pengadilan itu berhak untuk menyidangkan, kan seperti itu. Jadi kekuatan absolutnya dari situ ya, kewenangan absolutnya dari situ pengadilan. Kalau saudara, seorang istri atau seorang perempuan ini mau mengajukan di kota A, namun dia
ngajukan gugatan di kota B, tinggal di kota A, tapi tinggal ngajukan di kota B tidak bisa seperti itu. Jadi harus di mana dia tinggal. Namun beda dengan cerai talak. Kalau cerai talak di mana istri harus tinggal, itu yang diajukan harus gitu. Jadi kalau umpamanya istri tinggal di kota B, seorang laki-lakinya tinggal di kota A, dia harus di kota B. Nanti lebih jelasnya di kolom komentar saya terangkan ya. Seperti itu ya kalau cerai gugat. Yang pertama adalah buku nikah, yang kedua adalah surat gugatan cerai gugat yang diminta atau didampingi oleh seorang yang membuat, bisa minta bantuan seorang advokat atau pengacara yang sudah legalisasi, terus juga KTP dari situ. Nanti alasan-alasan daripada perceraian, alasan-alasan perceraian itu banyak sekali dulu, terutama dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 itu ada huruf A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang banyak yang diajukan adalah huruf F. Pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang susah untuk atau sulit untuk didamaikan lagi. Itu yang banyak dulu. Zaman dulu itu pernah ada gugatan komisi yudisial atau komisi apa ya, macam Mahkamah Konstitusi ya, tentang Mahkamah Konstitusi tentang gugatan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang susah sulit untuk didamaikan. Itu pernah diajukan gugatan, namun ditolak oleh majelis hakim. Itu. Jadi pada intinya cerai gugat adalah yang pengajuan yang diajukan oleh seorang istri, seorang perempuan kepada suaminya, meminta gugatan. Nanti amarnya ya seperti itu, meminta talak, meminta mentalak ya, meminta mentalak atau mentalak, supaya pihak suami mentalak istrinya dengan talak 1 bain sukro, seperti itu ya. Seperti itu kalau cerai gugat. Tapi kalau cerai talak nanti saya terangkan seperti itu ya. Terus juga nafkah-nafkah saya kira nggak bisa dipenuhi. Nafkah idah, nafkah madaniyah nafkah terutang. Jadi selama 1 bulan biasanya memberikan nafkah seorang suami berapa itu diminta, itu nggak bisa ya, kecuali yang bersangkutan hadir, dua-duanya hadir. Biasanya kalau dua-duanya hadir, dilakukan sidang pertama adalah sidang identitas. Setelah sidang identitas ditanya oleh hakim gimana dan lain sebagainya, apakah tidak bisa didamaikan, untuk dilakukan sidang mediasi di ruang tempat lain, di ruang sidang lain. Seperti itu, nanti dirukunkan berusaha. Tapi kalau dalam proses mediasi tadi hari itu juga atau kapan itu biasanya beda-beda. Setiap pengadilan itu biasanya pihak pengadilan akan memutus sidang mediasi itu bisa dilanjutkan apa tidak, seperti itu. Kalau tidak bisa dirukunkan, bisa saja dilanjutkan, tanda tangan dan menyampaikan sidang berikutnya. Biasanya 2 minggu atau disesuai dengan perjanjian majelis 1 minggu bisa, seperti itu ya, tergantung nanti majelis yang memberikan arahannya, seperti itu ya. Saya kira gitu. Terus putusannya biasanya kalau dari pihak istri mengajukan dan pihak suami 2 kali sidang ya. Sidang pertama identitas, suami nggak hadir, biasanya sidang kedua hakim menyarankan untuk hadir. Hakim berdasarkan keyakinan dan menyarankan untuk sidang kedua apabila pihak tergugat atau pihak suami tidak hadir, siapkan untuk saksi dan alat bukti ya. Alat bukti itu tadi KTP, buku nikah, dan KSK atau dan lain sebagainya yang perlu disampaikan. Yang penting judulnya cerai gugat, tanpa ada embel-embel cerai gugat dan adona anak. Kalau cerai gugat aja seperti itu, kalau adona anak beda lagi ya, seperti itu ya. Nanti saya terangkan lagi dalam konteks kolom komentar. Oke, saya kira gitu aja. Terus apa lagi ya, selanjutnya tentang putusannya. Putusan itu biasanya putusan fast track dulu. Putusan fast track itu kalau setelah diputus sidang kedua biasanya kan 2 minggu setelah putusan fast track. Putusan fast track itu tanpa kehadiran dari pihak lawan. Tapi kalau dia hadir, pihak tergugat atau pihak suami hadir, biasanya putusannya itu putus gitu aja. Tapi kalau dari pihak yang suami hadir terus besoknya tidak hadir, itu ada putusan namanya kontradiktoir. Putusan kontradiktoir seperti itu, putus hadir tidak hadir, seperti itu ya. Itu beda-beda. Jadi kalau putusan fast track tadi tanpa kehadiran biasanya agak lama, ada
BHT berkekuatan hukum tetap, ada PBT pemberitahuan. Biasanya antara 14 hari seperti itu. Baru akte cerai AC keluar. Ya, nanti diberitahukan oleh pihak pengadilan kapan selesainya. Kalau sekarang ini banyak yang mengajukan lewat ekord. Biasanya ekord itu pihak advokat yang mengajukan. Biayanya lebih murah memang ekord. Sedang mengenai biaya tergantung dari pengadilan. Ya, ada surat edaran Mahkamah Agungnya, ketentuan untuk uang panjar itu biasanya didaftarkan berapa, terus nanti kalau ada sidangnya sampai berapa kali dihitung per sidang berapa, nanti ada kembalian, bisa diambil di hasil dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau ada kekurangan supaya menambahi uang panjar, ya, nah, itu biaya. Saya simpulkan mengenai cerai gugat tadi bahwa yang mengajukan adalah perempuan, dan perempuan tidak bisa meminta hak-haknya, apalagi kalau pihak suami tidak hadir. Ya, hak-hak tadi kan macam-macam, hak adona, anak, asuh anak, ida, uang 3 bulan berturut-turut, terus madaniyah, uang terutang yang nafkah tiap bulan, dan lain sebagainya. Ya, untuk syarat-syarat itu tadi, buku nikah yang pertama, buku nikah harus diserahkan, dan sudah difotokopi legalisir atau tanda segel kantor pos, biasanya kasih meterai tanda segel kantor pos, tangkap satu gitu ya, sebagai alat pembuktian pada waktu sidang kedua. Terus juga syarat lagi ya, sidang itu hadir. Yang kalau dari pihak sana tidak hadir, ya sidang bisa dilanjutkan. Lebih baik karena tidak hadir, putusan bisa fast track, bisa putusan sepihak, seperti itu. Nah, masalah itu. Yang penting utamanya adalah jelas alamatnya dari pihak tergugat atau pihak suami, itu harus jelas. Karena apa? Hakim akan memanggil pihak tergugat, apakah ini relas panggilannya sah apa tidak. Kalau tidak diketahui, bisa ditunda, atau mungkin sidang berikutnya ditanya alamat yang benar di mana, seperti itu ya. Alamatnya harus diberikan yang jelas dan benar, alamat jalannya, RT-nya, RW-nya, kelurahan, kode pos, dan lain sebagainya, kontak personnya siapa, lebih baik seperti itu ya. Jangan sampai alamat itu nggak jelas pihak tergugat. Walaupun juga yang ngajukan laki-laki juga gitu, alamat daripada perempuan juga harus jelas, apalagi tinggal satu rumah tapi beda kamar, beda ranjang. Saya kira gitu aja, cukup sekian. Mudah-mudahan ini sebagai informasi aja. Mudah-mudahan tetap syukur, tetap sabar, tetap jangan sampai adanya perpisahan, karena Allah sangat membenci perpisahan. Tapi kalau memang tidak bisa dipertahankan lagi, apa boleh buat. Pengadilan diri sendiri yang berkepentingan. Saya kira seperti itu.